Namun sebelumnya silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya. Tegakkan tegak kursinya, belajar. Ya, yang pojok silakan diperbaiki tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Silakan kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir pada kesempatan ini? Hadir? Bapak periksa kalian dulu. Bapak absen kalian satu persatu. Mami Cynthia Novita, Muhammad Rifaldi, Muhammad Rifaldi, baik. Sika Wulandari. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita pada kesempatan ini berjalan sesuai Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, untuk model ajar yang kedua atau materi ajar yang kedua, kita akan melakukan evaluasi terhadap pelajaran kita pada kesempatan yang kemarin. Apa judul pelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang sholat. Baik. Pertanyaan pertama. Siap-siap? Sudah belajar kalian di rumah? Nah ya, sudah belajar semuanya ya. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Silakan, siapa namanya? Ilham. Rukun Islam yang kedua, berdiri jika mampu. Salah apa betul? Salah? Silakan berdiri dulu. Ilham. Baik, Hayati. Rukun Islam yang kedua, sholat. Betul apa salah? Betul. Sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Baik, sekarang kita masuk pada materi rukun sholat. Bukunya ditutup. Sebutkan rukun sholat yang pertama. Siapa namanya? Fidi. Rukun sholat yang pertama berdiri. Betul apa salah? Salah. Tidak belajar. Silahkan berdiri dulu di tempat. Baik. Kemudian Nadim. Rukun sholat yang pertama. Niat rukun sholat yang pertama. Betul apa salah? Rukun sholat yang pertama adalah niat. Betul. Silakan. Pidi, Ilham duduk. Belajar yang rajin di rumah ya. Baik anak-anak, kita akan memasuki pada pelajaran kita yang selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita melakukan rukun sholat, terakhir dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi, maka yang kita lakukan adalah berzikir. Amalan yang kita lakukan adalah berzikir. Nah, materi kita sekarang adalah tentang berzikir. Baik, sekarang berzikir. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini tentang zikir bisa nantinya kalian akan mengamalkan zikir dalam kehidupan kalian sehari-hari agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Kita akan berzikir kepada Allah. Nah, baik.
kita akan melanjutkan pelajaran kita. Yang pertama kita tentang zikir. Tentang apa tadi? Tentang zikir. Zikir. Baik. Zikir ini kita pakai kosakata dulu. Perhatikan dulu ya, nanti tulisnya. Baik, ini adalah kalimat zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab. Oke, kita ulang kali itu bersama-sama. Zakaro yuzakiru. Zakaro yuzakiru. Yang putra zakaro yuzakiru. Yang putri zakaro yuzakiru. Nah, sama-sama zakaro yuzakiru. Baik, zikir itu maknanya adalah mengingat. Nah, nanti pada akhir pembelajaran kalian akan bisa bagaimana tata cara berzikir setelah sholat. Nanti kalian bisa mengamalkan. Perhatikan ke depan. Nanti kita akan bisa mengamalkan zikir keseharian kita. Zakaro ini artinya mengingat. Mengingat apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat kita lakukan zikir, kita lakukan ingat. Maka awal zikir itu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayna rabbana bisalam wa dakilna jannata darussalam. Nah, ini tentang zikir. Nah, sholat, setelah kita melaksanakan sholat, kemudian kita berzikir, mengingat kepada Allah, kemudian kita berdoa. Sebagaimana makna sholat adalah berdoa, maka zikir ini pun mengingat kepada Allah untuk memohon, memuji, mengagung-agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah ini saya minta kalian membuat kelompok lagi. Ya, membuat kelompok. Satu kelompok isinya berempat atau berenam. Kita akan mencari permasalahan tentang zikir, makna zikir dan lain sebagainya. Oke, baik. Silakan sekarang membentuk kelompok. Baik. Bapak sudah jelaskan kepada kalian pengertian dari zikir. Sudah Bapak jelaskan manfaat-manfaat zikir juga. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok adalah mencari permasalahan tentang zikir. Apa yang kalian belum ketahui, kalian tulis secara kelompok, nanti baru diungkapkan satu persatu. Silakan dicari bahan. Ya, silakan. Sama-sama. Kalian diskusinya, kalian mencari permasalahan. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Kelompok mana? Baik, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. Apa Pidi pertanyaannya? Baik. Anak-anak sekalian, pertanyaan yang bagus dari saudara Pidi dari kelompok 4. Kelompok 4 menyatakan bahwa kenapa berzikir itu bisa menenangkan jiwa. Sekarang kita perhatikan bahwa zikir adalah mengingat Allah di dalam jiwa kita. Ketika kita mengingat Sang Pencipta, ketika kita mengingat tentang keagungan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan di dalam hati kita ketenangan jiwa. Karena ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu saja, kita cinta kepada seseorang atau sesuatu, anggap kita cinta kepada lawan jenis kita, maka ketika kita mengingat dia, hati kita akan menjadi tenang. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah, zikir, kita ingat sama Allah, ingat terus Allah di dalam hati kita, maka hati kita menjadi tenang. Itu. Baik, sekarang kita ubah lagi tempat duduk kalian. Sudah cukup kerja kelompoknya. Sekarang dibereskan lagi
kursinya seperti sedia kala. Ya. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap ya, kita manfaatkan dalam kehidupan kita ya. Jadi setelah sholat jangan Allahumma lantas jalan. Setelah sholat assalamualaikum bubar dari tempat duduk. Tidak. Setelah sholat kita harus berzikir. Itu berarti kita memanfaatkan ilmu kita pada kesempatan ini. Baik, belajar yang semangat, jangan malas, karena masa depan kalian ada terhadap atau ada pada bagaimana kalian belajar ke sungguh-sungguh. Ini saja kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Belajar terus. Pertemuan yang akan datang jangan lupa nanti akan kita lakukan penilaian terhadap belajar kita. Demikian dari saya. Salam minal maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.